Tapi keren-keren loh, serius nih. Tuh. Nah, asik itu dari bahan tendencies tuh yang gue suka. Tracker cap nih kan berarti kan? Yo, what up? It's me again, Malvino. Dan sekarang ini gue lagi di sebuah program acara baru. Namanya itu adalah Silaturahmi Brand. Yes, jadi ini apa ya? Bisa dibilang sebuah acara di mana kita akan bersilaturahmi ke brand-brand yang mungkin dari zaman dulu udah ada, atau enggak yang baru mulai, atau enggak yang ya di tengah-tengah juga masih berjalan. Kita pengen coba ngobrol sama mereka, kita pengen discuss sama mereka. Nah sekarang ini, Vino udah ada di Voila! Ini dia nih, Tendencies. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, Tendencies ini brand yang udah cukup lama ya. Ini lokal clothing udah lama. Bahkan sebelum gua merit aja dia udah ada. Gua merit tuh 2010. Dia udah ada. Berarti ini udah berapa tahun nih mereka bertahan. Jadi nih kita harus ngobrol-ngobrol nih sama salah satu brand senior, brand legend yang ada di Jakarta ini. Kira-kira bakalan seru nggak ya? Pasti seru lah. Tapi yang jelas, gue pengen sama kalian, ini dia profil dari pemilik dari Tendencies. Halo, gue Wiwit, gue founder dari Tendencies. Halo, gue Mato, gue co-founder dari Tendencies. Alright, jadi sekarang udah di dalam store-nya dan itu dia ada mereka owner-ownernya. Walk with me. Sekarang udah barengan sama Wiwit dan juga sama Mamat. Coba kita introduction lagi dong. Oh iya, halo gue Wiwit, founder dari Tendencies. Dan ini Ya, Rahmat, ya. co-foundersnya. Rahmat, Oke. panggilan Mato. ngetrendnya Mato Jarvis ya. Oke. Ya, Yes. Jadi mereka ini adalah the man, the guys behind Tendencies selama ini. Dari zaman dulu Tendencies tuh pertama kali berdiri tuh udah ada mereka. Nah sebelum kita ngobrolin masalah Tendencies, gue pengen ngobrol dulu nih sama Wiwit sama Mamat. Gue pengen tahu dong backgroundnya kalian tuh sebelum bikin clothingan tuh apa dan kenapa pengen bikin clothingan? Gue bikin Tendencies waktu zaman kuliah. Zaman kuliah. Gue ngambil accounting di kampus swasta. Sebut aja inisialnya Atma Jaya. Inisialnya panjang ya? Iya. Aja. Iya. Cuman karena gue kayaknya kayak salah jurusan aja gitu. Bukan, gue nggak happy di situ. Jadi gue sambil kuliah sambil cari Kasihan ya. bisnis. Gak happy ya? Lu curhat aja deh coba deh. Ya udahlah, waktu sambil kuliah gue nyambi dagang sih, apa aja waktu itu didagangin sampai akhirnya kayaknya emang gue kalau kuliah kan gue bajunya lumayan aneh-aneh dulu gitu. Jadi emang kayaknya baju yang gue pakai tuh banyak teman-teman gue yang suka. Oke. Terus akhirnya come up lah sama ide untuk bikin baju yang aneh-aneh itu. Nah kalau lo Mat? Bu BU cuy. Itu tuh. Ketika emang udah BU, semua kreativitas kita tuh keluar biasanya. Gue ketemu dia ya kan, gue lagi pas BU ya kan. Lu mau desainin buat gue nggak gitu. Ayolah. Bisa Udah, gitu pokoknya. Simple aja udah. Simple ya. Bisa Udah, gitu, ayo. Sampai dapat jodoh di sini. Oh iya bener. Gue tahu kok jodohnya. Iya, makanya akhir. BU awalnya. Terus akhirnya Tendencies berdiri pertama kali tahun 2004. tuh kan 2004 men. 2004 men, lo bayangin 2004 udah ada. Sekarang 2026. Iya, tapi Berarti udah berapa tahun 2004 total ya? Kita belum punya toko, jadi kita titip-titip di dulu istilahnya distro kan ya. Iya, Titip distro. Di toko-toko temen gitu. Sampai akhirnya kita kayaknya cukup modal untuk bisa brandiin Bikin store. Bikin store. 2006 store-nya. Store pertama kali Jadi 2006. 2004, store pertama kali 2006. Store pertama seberang kan? Iya, di Bintaro. Di Bintaro juga sektor 1, tapi yang seberang kan? Seberang. Oh, bukan yang di sini. Itu abis itu 2006 sampai dengan tahun berapa pindah ke sini?
sini kita waktu itu emang bikin 2 toko. Ah. Di seberang ada, di sini ada untuk pecah pecah keramaian. Karena di situ kayak pack banget. Kita pecah sebagian toko di sini. Betul. Sampai akhirnya 2023 tuh kontrak di sana habis, kita full satu toko sini. Gue tahu tuh era-eranya lagi full packnya tuh Tendencies tuh buset deh tuh. Wah. Good Kalau old days ya. itu kalau kalian tahu ya, mau ke Tendencies tuh kalian harus parkir tuh kececer di mana-mana. Karena emang bener-bener semuanya tuh, apalagi kalau mau lebaran ya, itu kayak pecah ramai banget nih namanya Tendencies semuanya. Dan belum tentu lo bisa dapat barangnya, karena bisa jadi udah pada habis atau nggak broken size, ya kan, betul kan? Nah kalau lo Mat berarti waktu itu dulu dari awal mau udah ngedesain terus bagian lo? Ya karena kan emang gue juga kuliah gue desain kan. Oh. Kebetulan. Terus kalau misalkan ide kreatif sih Bohong. sebenarnya gue doyan baju-baju jadul-jadul yang old school gitu ya. Makanya jadi inspirasinya si Tendencies sendiri itu ya dari baju-baju old school yang kayak lo beli di Senen. Oh, Kayak Jadi gitu. kita emang suka thrifting sebelum thrifting ya. Oh, Kita suka belanja di before situ. thrifting gitu ya? Ya kayaknya gue miripin aja deh gitu deh style-stylenya gitu loh, vintage gitu kayak gitu loh. Tapi emang akhirnya desainnya ya bisa di semua era ya gitu ya, kurang lebih seperti itu kan? Iya, Acceptable di semua era, kurang lebih kayak gitu. Nah, gue pengen kasih lihat dong ke teman-teman dong, kira-kira nih ada apa aja di sini, coba. Wait, Mat, kasih tahu. Ini kan t-shirt. Oh, oke. Tapi keren-keren loh, seriously. Tuh. This one tuh. Ini kan keren-keren loh. Tuh. Bahannya nih pakai apa nih? Katun. Katun berapa combat? 24S. 24S. Nah, asik itu dari bahan Tendencies tuh yang gue suka adalah kayak gini. Jadi salah satu produk lokal yang kalau gue bilang ya, kalau lo pakainya terus-terusan, lo beat up sampai belel malah tambah keren. Ya Tendencies. Kayak gini nih, makin dipakai makin belel makin keren gitu loh. Ah, ini dia nih lagi. Alright. Jadi ini jacket buat apa nih? Kan Running sebetulnya. running ya? Running jogging Tapi bisa dipakai buat Vespaan juga kan? bisa. Lihat dong, wait. Ngintip ini dulu nih. Itu sama yang merah ini. Cakep Tracker cap nih kan berarti kan? Salah satu andalan kita juga bro. Yang mana tuh? Topi. Topi. Ah, Salah satu best seller ya. Kalau kita ngomongin masalah lokal brand gitu ya, lokal clothing ini kan eranya pasti kan up and down selalu ya. betul. Ada kalanya lagi bagus banget, terus ada kalanya turun gitu kan. Dari 3-4 tahun terakhir deh, sampai dengan sekarang 2026, gimana ridingnya? Up and down-nya tuh sampai ke titik yang enak ya, kita ngomongin itu yang mulai dari pandemi ya, COVID. Covid, oke. Terus? Kita switch dari offline store ke Covid itu berarti 2023 bisa ya? 2021. Oh, dari Covid itu udah kena berarti? 2020 lah. 2020 Oh, 2020. kena 2019 akhir kan? impact Iya. directnya itu karena kita nggak bisa jualan di toko. Oh, oke. Karena omset jualan kita channelnya paling gede kan di toko. Terus pas COVID itu nggak bisa, jadi kayak kita sempat gerilya buka tutup gitu, tapi Nggak akhirnya efektif. nggak efektif. Kita terlalu enjoy di zona aman di offline. Jadi kita Oh, belum oke. prepare untuk Switch online cepet jadi. ke online. Nah, itu. Online kita emang udah ngikutin mulai dari ada marketplace awal-awal tuh gitu udah masuk di situ, cuman kita nggak fokus, nggak fokus. Kita masih berharap recovery-nya cepet lah ini si COVID ini. Ternyata enggak. Nah, disitulah Nah, orang-orang pada milih online. Oh, switching tuh padahal jatuhnya ya, dari offline ke online di situ. Banget gitu. Jadi kita agak telat 6 bulan sampai 1 tahun lah. Untuk Oh. switching akhir fokus offline, oke offline biarin seperti kondisi sekarang kita switchnya fokusnya ke marketplace itu secepat mungkin. Secepat mungkin juga kita terlambat 1 tahun kurang lebih. Dan itu ya Terus? berat tuh. Peperangan Habis di itu. marketplace kan harga orangnya harga. Jadi pada saat kita masuk ke marketplace juga emang kalau kita laku jualan baju satu ya, kita rugi sekitar 900 perak. Hah? Karena ngikutin Jualan malah rugi. kita ngikutin perang harga. Tuh, dan waktu itu lagi zaman-zaman evaluasi ya, orang-orang
mikirnya cari investor, jadi di salesnya dibikin sebesar mungkin dengan margin yang sangat tipis atau bahkan merugi gitu kan. Karena kita masih baru belajar, kita masih belum ada perhitungan ROAS iklan atau segala macamnya. Kita gas ternyata pas dihitung gitu tiap laku yang terutama t-shirt kita ludes sekarang. Cuman kalau untuk barang lain ada lah untungnya 5.000 tapi itu kalau ngelihat dari dulu ya, dari tahun 2021 kita masuk ke marketplace itu soft banget. Soft. Adminnya tuh mulai dari 1%, 3% gitu. Oh, pelan-pelan. Nah, sekarang nih kita mulai digencet. mulai dicincang. Sekarang mulai dari 23 sampai 25%. 23 sampai 25% potongannya. Ada rencana bahwa sampai akhir tahun nanti potongannya adminnya 30%. 30% admin, buset. Jadi harganya udah diperangin harga, udah harus ngedropin harga. Potong lagi mah mereka 25% yang kemungkinan bisa jadi sampai 30%. 30% sampai akhir tahun. Gue pengen tahu deh, ada pengaruh nggak dari brand-brand luar juga sama penjualan Tendencies? Katakanlah luar maksud dari luar, dan brand terkenal di sini atau brand luar negeri. Brand luar negeri. Let's say misalkan ya katakanlah ya yang gitu-gitu. Itu sih dari dulu awal kita mulai jualan di bisnis ini emang udah ada. Tapi kalau menurut gue ya gitu, kalau dulu bilang impact ya menurut gue ya impact sih pasti ada, tapi kan balik lagi ke pilihan orang. Dan mereka nggak segitu signifikannya sih menurut gue untuk impact-nya. Kalau gue boleh tahu nih buat perbanding buat teman-teman juga biar pada tahu nih, kalau lokal brand tuh emang peak itu seberapa sih penghasilannya gitu. Sebutin deh salah satu, katakanlah ada bulan kita tertinggi, omset kita sempat berapa gitu. Boleh tahu nggak gue? Lebaran. Iya lebaran gitu. Kalau lebaran, ini kita ngomong lebaran antara 2008 sampai 2012 ya, di antara itu berarti ya. Bisa berapa tuh? Bisa range-nya antara berapa sampai berapa? Berapa ya? Ntar gue udah terima pajak. Kan zaman dulu. Zaman sekarang kan kagak. Zaman sekarang kalau mereka mau belanja di sini silahkan, ya kan gitu kan. Ya target tokonya sih dulu 2. Gokil. Tuh men, lo lihat. Jadi kalau zaman dulu ya lokal brand itu bisa sampai dengan 2M gitu ya. Itu untuk gross ya. Gitu, untuk gross setiap bulannya. Jadi lokal clothing kita tuh dulu sepowerful itu kurang lebih gitu. Lebaran, pas lebaran. Nah terus sekarang kalau kita bandingin nih dengan sekarang yang seperti tadi lo bilang gitu ya, lagi mungkin di posisi yang lagi turun ya, kurang lebih kayak gitu ya gitu. Itu bisa berapa persen turunnya berarti? Sisa 90%. Turunnya 90%, Mat? Sisa 10%. Sisa 10%. Wah, gue nggak bisa ngomong tuh. Sisa 10% dari yang tadi itu. Karena emang ya, tapi gue pengen tahu deh. Maksud gue, problem kendala utama itu kalau menurut kalian itu di mana gitu? Kalau orang udah larinya offline itu udah karena efek COVID dia mager ya. Pasti sekarang tuh pasti orang udah larinya online. Nah, berarti kan itu udah nggak sulit nih untuk mempertahankan si tokonya gitu loh, untuk orang belanja di toko gitu loh. Dan orang karena ya tadi bilang udah enak ininya belanjanya online, nah berarti kita harus fokusnya di online sekarang ini. Tapi di online sendiri perperangannya ya tadi itu harga itu. Jadi ya solusinya ya lu tahu bagaimana kalau misalkan kita bisa bicara gitu sama para pelaku clothing, ayo dong sama-sama dong harganya jangan segitu gitu. Yeah, kan paham. itu hak orang masing-masing ya. Iya, paham. Itu strategi bisnis masing-masing gitu. Jadi kayaknya hal-hal seperti itu kesadaran orang aja sih. Harapannya kalian nih tentang pemerintah sekarang nih, maksud gue kan sekarang mereka punya divisi kan untuk hal-hal seperti ini kan gitu. Menurut kalian tuh apa yang lo pengenin dari mereka gitu? Karena sekarang channel distribusi dan jualannya itu kebanyakan di marketplace gitu. Kalau gue pribadi, kita dan sebagian besar teman-teman gue pasti minta tolong bantuannya pemerintah untuk ngebantuin untuk kita negosiasi ke marketplace mengenai biaya admin itu tadi. Ada beberapa kementerian yang ngedukung kan UMKM, terus ekonomi kreatif gitu-gitu kan. Itu sih udah bagus. Tinggal kita
kita gimana komunikasinya ke mereka. Kita minta disupportnya apa itu. Nah itu yang gue belum memanfaatkan fasilitas itu sih. Dengan medan pertempuran yang baru ini nih, kira-kira yang paling sulit untuk kalian kejar tuh apa? Keep up pace-nya mereka. Oh, jadi dulu kita mulai brand ini di umur 20-an kali Mat, 22. 21, 22 kita mulai. Jadi mungkin sama kayak sekarang gue ngelihat anak-anak yang baru mulai bikin brand yang langsung buar gitu. Kita ngeliatnya, oh ini Prodigy nih orang-orang sekarang branding baru, cuman langsung valuasinya gede, terus bisnisnya naiknya beratus-ratus kali lipat dalam waktu singkat. Nah, untuk sekarang tuh kita ibaratnya berkompetisi dengan waktu gua muda gitu, waktu umur 21-an. Yang kita udah mulai curhat mulu. Kita udah mulai lambat pace-nya. Mereka pace-nya cepat banget dan fluent di sosial media itu dia. Karena ada media-media baru juga yang emang mereka udah lebih menguasai kali ya medan pertempurannya gitu ya. Dan kalau ya untuk brand lama otomatis untuk ngejar pace-nya agak susah di situ, kecuali emang harus ngikutin pace-nya mereka juga secepat mereka lagi gitu, kurang lebih gitu ya. Intinya sih tadi yang balik awal gue bilang, lo gak usah mikir panjang untuk kayak ini gimana, bikin, jual, deh fun aja. Justru itu yang kita lakukan dulu gitu. Sebenarnya sih bisnisnya ini masalah untung apa enggak, tapi ya malah it works gitu loh. Ya roots-nya begitu soal dulu ya. Ya kan roots-nya kan fun kan gitu. Bawa keceriaan, bawa happy, jadi kayak bawa inner energi lagi sendiri lah gitu untuk si brandnya sendiri kan gitu. Nah, itu yang mungkin masalah yang kita ini gimana kita supaya fun lagi gitu ya. Gimana fun lagi gitu kayak gitu. Mungkin harus hilangin cicilan kali ya. Cicilan ya kan, cicilan ya Itu yang bikin fun kita hilang loh. Lupa masa main, lupa kayak aduh gua sampai lupa cara main gimana gitu kan istilahnya kan. Mobil rusak lagi, motor rusak. Iya. Baru mikir, asik nih mobil diginiin. Ting ting ting, uang sekolah ada ya. Sekolah lagi. Itu bedanya ya, Ben. Reality bites ya sekarang ya kayak gitu. Tapi nggak boleh begitu, harus life goes on lah. Harus fun. Urusan belakang ya beda. Nih gue beli akhirnya satu sweater hoodie di sini sama satu trucker cap di sini karena topinya ini andalan banget di sini sih. Tendency sama the best banget gitu. Alright. Oke. Jadi gue udah kelar nih belanja. Jadi barang-barang sini emang selalu gue udah pakai dari zaman dulu. Emang terbukti kualitasnya. Makanya mereka bisa bertahan sampai dengan sekarang walaupun dengan ditempa keadaan yang macem-macem, tapi mereka bisa survive. Jadi kita harus tetap dukung brand-brand lokal kita. Jadi kita cabut dulu nih. Gue udah kelar dari sini. Ini ada Wiwit, ada Mamat, perwakilan dari Tendencies. Mereka adalah pemilik dari Tendencies. Kita habis ini kita coba muter-muter lagi. Ntar kita coba cari teman-teman lagi. Yang jelas mudah-mudahan episode ini bisa bawa insight-insight baru buat kalian semua juga. Dan yang pastinya kedepannya judul kita nih silaturahmi brand bisa tetap berjalan biar kita bisa kasih sama teman-teman kalau brand lokal kita itu nggak kalah bersaing dengan brand yang luar. Oke, gue cabut dulu Malvino. Bye-bye.